A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat untuk melanjutkan ibadah kita. Setelah ibadah sholat wajib, kita lanjutkan ibadah thalabul ilmi. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Siang ini kita akan melihat Allah disebut Al-Karim atau Al-Akram. Al-Karim, Allah Maha Mulia atau Allah Maha Pemurah. Di Quran disebut, misalnya di surah An-Naml ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengingkari, ingkar, kufur, maka sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya, maha mulia. Di surah Al-Infitar ayat 6 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, hai al-insan, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia, bi rabbikal karim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain jamaah sekalian. Allah maha mulia itu disebutkan kemuliaannya itu karena kebaikan-kebaikannya. Termasuk misalnya di surah Al-Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya sungguh Quran itu sangat mulia. Jadi Allah maha mulia itu karena kemuliaannya atas firman-firmannya di dalam Quran. Al-Quran itu firman Allah, sehingga Al-Quran ini menunjukkan kemuliaannya, sehingga Allah itu Al-Karim. Kemudian di ayat lain, kalau tadi di Al-Waqi'ah 77, kemudian di dalam Al-Mu'minun 116, fata'ala Allahul malikul haq, maka Allah itu maha tinggi, raja yang sebenarnya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada ilah sesembahan kecuali Dia, Rabb dari atau yang memiliki ars yang mulia. Di sini disebutkan Rabbul Arsyil Karim. Allah itu Tuhan yang memiliki, menguasai ars yang mulia. Jemaah sekalian, Al-Ars yang mulia itu juga menunjukkan kemuliaan Allah dengan menciptakan ars ini. Bahkan di surah Al-Anfal ayat 4 disebutkan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, Tuhan mereka, dan mendapatkan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia, warizkun karim, rizki yang mulia. Ini menunjukkan bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah memberi rizki. Dengan Allah memberi rizki, inilah kemuliaan Allah. Maka rezeki yang diberikan dari Allah itu rezeki yang mulia.
Jamaah sekalian, dari banyak pendapat ulama, makna Al-Karim itu mempunyai makna yang luas ternyata. Jadi disampaikan bahwa makna Al-Karim itu yang banyak memberikan kebaikan, banyak pemberiannya dan banyak kebaikannya. Kemudian makna yang lain yang selalu mencurahkan kebaikan, pemilik kemuliaan maupun kedudukan yang agung, Allah yang terbebas dari segala kekurangan dan segala penyakit, Allah yang dimuliakan, memberi nikmat, pemilik keutamaan, Allah yang memberi tanpa pamrih. Hanya satu-satunya yang memberi tanpa pamrih, yaitu Allah Al-Karim, yang memberi tanpa sebab, ya, yang memberi sesuatu tanpa sebab, termasuk tanpa diminta, yang memberi kepada orang yang membutuhkan maupun tidak membutuhkan. Jika berjanji, dia pasti menepati, yang segala hajat besar maupun kecil yang diminta kepadanya, semua hajat itu hajat meminta kepada Allah, karena Allah Al-Karim. Kemudian yang tidak menyia-nyiakan orang yang meminta perlindungan kepadanya. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadamu pasti aku kabulkan. Permintaan kepada Allah dikabulkan, itulah kemuliaan Allah. Kemudian juga yang memaafkan serta mengampuni segala kesalahan dan dosa. Kita berdoa kepada Allah, mohon ampunan, istighfar pada Allah, dan kemudian Allah mengampuni kesalahan dosa-dosa kita. Inilah bukti kemuliaan Allah. Jamaah sekalian, dari nama Al-Karim ini kita mendapatkan banyak pelajaran bahwa kemuliaan itu diwujudkan atau dibuktikan dengan pemberian. Kemuliaan itu dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kemuliaan itu dibuktikan dengan termasuk tadi memberi itu, memberi ampunan, memberi maaf, memaafkan. Itulah jamaah sekalian, kemuliaan seseorang itu mengambil asma ini. Maka kalau kita manusia itu pengen menjadi mulia, jadilah orang yang selalu memberi, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang memaafkan. Dan itulah satu istilah di Quran adalah muttaqin, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling akram, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Marilah kita senantiasa berusaha terus-menerus setiap hari untuk membangun ketakwaan dalam diri kita, keluarga kita, termasuk keluarga besar kita Unisula ini. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.